Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Facebook yang saya hormati, dan juga teman-teman yang sering menonton channel saya di YouTube, Anke Gampang Berbisnis dan Berbisnis itu Gampang. Ya, seperti minggu lalu, ya ini adalah kali kedua dalam setiap malam Senin. Rencananya saya akan bercerita kepada teman-teman semua tentang isi dari sebuah buku-buku bisnis yang bisa menjadi landasan dalam cara kita berpikir dan cara kita bertindak, lalu juga menjadi landasan juga dalam cara kita mempercepat mencapai hasil-hasil bisnis yang kita inginkan. Ingin tahu siapa saya? Sapukan jari ke kiri untuk melihat menonton Anda. Oke. Kenapa ini? Kembali lagi. Kenapa ini? Kenapa ini? Oke. Ya, selamat. Ini kenapa balik lagi nih? Ya, sorry tadi pencet-pencet tombol malah hilang gambarnya. Ya, jadi malam ini saya akan bercerita tentang buku J. Conrad Levinson yang berjudul Guerrilla Marketing ya. Nah, buku ini termasuk adalah buku yang klasik ya di dunia bisnis, dan juga kalau dahulu buku ini adalah buku yang tidak menjadi buku pegangan di sekolah-sekolah bisnis, tapi sejak buku ini bestseller dan diakui metodenya ya, meskipun ini adalah buku praktis, maka buku-buku ini juga diajarkan di sekolah-sekolah bisnis. Ya, buku ini pertama kali muncul pada tahun 1984 ya. Jadi kira-kira sudah berapa puluh tahun itu ya? Lebih dari 20 tahun ya terbit, dan telah terjual sekitar 12 juta kopi di seluruh dunia. Nah, J. Conrad Levinson ini kalau sekarang sih sudah tua ya, sudah tua renta, dan dia menjadi satu ikon juga di dunia pemasaran. Ya, ini buku ini bisa Anda dapatkan di Gramedia. Ya, buku Guerrilla Marketing ya, mungkin agak kebalik. Yang merupakan edisi keempat dari buku ini. Dan namun agak disayangkan sekali karena ini adalah buku terjemahan ya. Bahasanya mungkin agak sedikit mengganggu terjemahannya, dan mungkin saya sarankan Anda untuk membeli versi Inggrisnya atau versi aslinya, mungkin lebih bisa dimengerti. Tapi bagi Anda yang kurang bisa membaca dengan bahasa Inggris, saya pikir buku ini juga cukup lumayan bisa Anda baca, namun tentunya Anda harus dengan sabar membacanya karena tulisannya juga kecil ya, fontnya kecil ya, mungkin untuk menghemat biaya produksinya, dan terjemahannya ini cenderung letterlah atau sesuai dengan bahasanya ya. Jadi mungkin ada sedikit Anda harus bersabar membacanya. Oke, namun saya akan menyarikan ya buku ini ya. Singkat saja, saya akan target kira-kira 30 menit dari sekarang ya, saya akan bicara dan Anda bisa mengerti isi buku Guerrilla Marketing dan bagaimana aplikasinya untuk bisnis Anda. Oke.
Jadi postulasinya buku Gerilya Marketing ini adalah mengibaratkan bahwa marketing itu ada dua. Seperti juga perang, ada perang gerilya dan ada perang yang besar, ya, perang yang head to head. Ya, perang yang head to head tentunya membutuhkan sumber daya yang besar, ya, pasukannya besar, pesawat, tank segala macam. Tapi jika kita sumber dayanya kecil, maka perang gerilya lah yang menjadi satu-satunya tumpuan. Nah, disinilah analogi yang sangat tepat menurut saya yang diberikan oleh J. Conrad Levinson sehingga buku ini cukup bestseller seluruh dunia, 12 juta eksemplar, adalah karena gerilya ini diibaratkan ya seperti UKM. Ya. UKM itu kan seperti kita ya. Kita ini kan seperti pasukan gerilya, tidak punya resources yang cukup, tidak punya sumber daya yang cukup, tidak punya waktu yang cukup, tidak punya keahlian yang cukup. Semua pekerjaannya dilakukan oleh satu orang. Ya, beda dengan perusahaan besar yang modalnya besar, ya, organisasinya juga besar, ya, dari mulai presiden, direktur, GM, kemudian supervisor, kemudian staff, ya, dan lain-lain. Perusahaan besar juga mempunyai uang besar sehingga mereka bisa beriklan di televisi, mereka bisa belikan di billboard, mereka bisa membayar konsultan sosial media dan sebaliknya. Perusahaan kecil adalah gerilyawan tadi yang minim sumber daya. Tujuan dari perusahaan besar dan perusahaan kecil atau UKM itu pun berbeda. Kalau perusahaan besar tujuannya itu adalah untuk mendominasi industri. Ya, sekali lagi kalau perusahaan besar tujuannya mendominasi industri. Kalau perusahaan kecil tujuannya adalah berpartisipasi dalam industri. Ya. Jadi Anda-anda yang UKM ini adalah strateginya sudah pasti adalah strategi yang gerilya karena Anda tidak punya sumber daya yang cukup. Ya, saya pun juga tidak, saya juga termasuk UKM, saya tidak punya sumber daya yang cukup. Saya tidak punya waktu yang cukup, saya tidak punya orang yang cukup, dan mungkin saya juga tidak punya keahlian yang cukup. Sehingga apa? Sehingga ibaratnya kita seorang gerilyawan, maka kita harus pintar-pintar memanfaatkan sumber daya kita dan memilih ladang-ladang pertarungannya. Oke, singkat saja, langsung saja bahwa Anda tahu bahwa 90% keputusan membeli itu ya dilakukan oleh pikiran bawah sadar, ya, 90%. Oleh karena itu gerilya marketing sebenarnya lebih menyasar pikiran bawah sadar konsumen. Nah, satu itu. Kemudian gerilya marketing juga lebih menyasar kepada pelanggan yang sudah ada daripada calon pelanggan. Ya. Gitu. Jadi karena kita UKM itu tidak butuh terlalu banyak konsumen, maka sebenarnya kita akan fokus kepada orang-orang yang pernah deal bisnis sama kita dan kita terus besar-besarkan terus volume transaksinya. Ya, jadi gerilya marketing ini disebutkan oleh J. Conrad Levinson itu intinya ada 7 hal. Yang pertama adalah bahwa pemasaran gerilya marketing itu sifatnya adalah hubungan, ya. Hubungan. Jadi Anda harus mengetahui bahwa kita sebagai UKM ini tujuan utama kita itu adalah membuat hubungan-hubungan senantiasa besar, senantiasa sustain, senantiasa sustain, ya, atau berkelanjutan. Karena dari hubungan itulah kemudian akan muncul transaksi. Ya, kemudian yang pertama pemasaran gerilya itu adalah sebuah pemasaran yang berbasis kebenaran namun dikemas secara menarik. Ya, berbeda dengan pemasaran yang besar, mungkin banyak klaim. Tapi kalau kita perusahaan kecil, kita jangan terlalu banyak klaim. Jangan terlalu banyak jargon, jangan terlalu banyak membohongi konsumen. Ya, karena pemasaran gerilya itu basisnya adalah
kebenaran yang dikemas secara menarik. Nah, kemudian pemasaran gerilya ini adalah pemasaran yang berbicara tentang konsumen, tentang mereka, bukan berbicara tentang siapa kita. Jadi lebih berbicara kepada konsumen, ya. Kemudian berikutnya pemasaran ini adalah pemasaran yang berkelanjutan, ya, tidak ada hentinya. Jadi seorang gerilyawan itu kan berperang berkelanjutan. Demikian kita orang-orang UKM, kita kalau menjalankan marketing itu adalah berkelanjutan, tidak berhenti. Artinya hari ini promo, besok promo, bulan depan promo, tahun depan pun juga harus melakukan promosi. Tidak kemudian setelah besar kemudian berhenti. Dan yang terakhir adalah pemasaran gerilya itu mengedepankan pada keuntungan bisnis, bukan pada penjualan. Artinya apa? Artinya kita mengedepankan keuntungan bisnis, bukan banyaknya orang yang datang. Lebih penting warung kita itu pengunjungnya sedikit tapi untungnya banyak, daripada pengunjungnya banyak tapi untungnya sedikit. Nah, itulah pemasaran gerilya. Nah, apa bedanya pemasaran gerilya dengan pemasaran tradisional atau tradisional marketing dengan gerilya marketing? Ya, ini ada 19 hal yang beda antara kita dengan pemasaran gerilya dengan pemasaran tradisional dari perusahaan besar. Yang pertama adalah kalau perusahaan besar itu penjualannya orientasinya adalah aset. Atau omset, penjualan orientasi adalah omset penjualan. Ya, hari ini omsetnya berapa? 10 juta, 15 juta, segala macam. Tapi kalau Joe Conrad Levinson mengatakan bahwa kalau usaha kecil jangan orientasinya itu adalah omset, tapi orientasinya adalah itu keuntungan. Ya. Karena keuntungan itu bagi pengusaha kecil lebih penting daripada penjualan. Penjualan banyak malah seringkali bikin masalah, bukan? Warungnya rame, penjualannya banyak, tapi marginnya tipis, akibatnya pelayannya kurang, banyak komplain, besok lagi tidak datang lagi gitu. Ya. Bagi UKM lebih baik customernya tidak usah banyak-banyak, ya, sesuaikan dengan sumber daya yang kita punya, namun untungnya banyak. Untungnya maksimal, kata Joe Conrad Levinson. Kemudian yang kedua adalah kalau pemasaran tradisional itu, perusahaan besar itu cenderung menembak seperti Rambo. Jadi ditembak sana sini, tembak sana sini, ya, dengan berbagai macam senjata. Namun kalau gerilya marketing itu adalah pemasaran dengan senjata yang fokus namun berulang. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau Anda pakai Facebook marketing, Anda pakai aja Facebook marketing secara fokus. Jangan pindah-pindah pakai Facebook marketing, terus besok lagi pakai brosur, besok lagi Anda pakai televisi, besok lagi Anda pakai billboard. Akan menghabiskan sumber daya. Ya, marketing expense-nya menjadi tinggi, pengeluarannya, omsetnya belum naik, akibatnya revenue Anda turun, keuntungan Anda turun. Kemudian pemasaran tradisional itu biasanya diversifikasi, ya, yang saya bilang tadi, diversifikasi menggunakan banyak channel. Kalau pemasaran gerilya marketing enggak, fokus pada 1-2 channel yang mereka yakini terbaik dan termurah dan efektif. Kemudian yang keempat adalah kalau pemasaran lama, pemasaran tradisional perusahaan besar itu pengennya menambah pelanggan. Ya, kayak Telkomsel, berapa jumlah pelanggannya tahun ini gitu kan. Tapi kalau perusahaan kecil dengan gerilya marketing itu bukan menambah pelanggan, tapi fokuslah untuk menambah transaksi.
Menambah transaksi berarti apa? Menambah keuntungan. Ya, karena apa? Itu tadi bahwa ketika pengunjungnya banyak, maka apa? Pegawainya harus ditambah, kemudian pelayanannya juga harus diperbaiki, tempatnya harus diperluas, segala macam segala. Akhirnya apa? Akhirnya bisa menurunkan keuntungan dan membuat kita repot. Kemudian pemasaran tradisional itu katanya selesai setelah terjual, ya, tidak ada interaksi. Ya, kalau udah habis dijual, sudah habis pembeli beli, ya udah selesai, tidak ada hubungan lagi. Ya, seperti Anda misalkan beli TV merek apa? Merek Samsung. Anda beli sekali ya sudah, tidak akan pernah ada dihubungin lagi atau dikontak lagi dengan Samsung atau dengan Electronic City kalau Anda datang ke sana. Tapi kalau perusahaan kecil itu bukan selesai pada saat terjual barangnya, namun justru harus berpikir bahwa hubungan mulai dibangun pada saat produk itu terjual. Pada saat calon konsumen itu membeli, itu awal terjadi hubungan. Jadi kita harus melakukan customer relationship management. Kita harus menghubungi lagi pelanggan, kita harus mengabari lagi pelanggan, kita harus WA pelanggan. Kalau bisa dibikin WA group pelanggan-pelanggan kita. Sehingga ada interaksi, kata kuncinya. Ya, kemudian kalau perusahaan besar itu berusaha untuk menghilangkan pesaing, ya. Ya, seperti misalkan kemarin kasus beras maknyus diprediksi karena ada orang yang memainkan isu itu. Sehingga beras maknyus bisa gulung tikar atau hilang di pasar. Nah, kalau perusahaan UKM itu nggak usah berperilaku seperti itu. Ingin menghilangkan pesaing, jangan. Kata J. Conrad Levinson, kalau perusahaan UKM itu bermental seperti gerilya, yaitu apa? Bekerja sama dengan gerilyawan yang lain untuk menumbangkan kekuasaan. Artinya apa? Ya kalau ada dalam satu jalanan itu sama-sama punya skincare, mbok yao berkoordinasi, ya, bersinergi. Seperti tukang buah, saya lihat. Tukang buah itu pinter, mereka bersinergi. Misalkan tukang buah satu galaksi sini, ya, itu sama-sama beli buahnya adalah ke Keramat Jati, lalu mereka patungan, ya. Beli semangkanya patungan, beli nanasnya patungan, beli ini patungan, kemudian mereka bagi-bagi setelah sampai di galaksi di sini. Nah, kalau bisa Anda pun juga seperti itu, ya. Pesaing yang ada UKM-UKM itu yang sesama Anda dirangkul bersama-sama, jangan justru dimatikan. Ya. Kemudian perusahaan besar itu cenderung fokus pada logo yang bagus, ya. Mereka cenderung bikin logo yang bagus, yang menarik, ya, meskipun itu juga penting ya, logo yang bagus, yang harganya mahal. Ya, saya pernah membuat, saya dulu waktu beberapa klien saya membuat logo itu sama tagline itu dibayar 150 juta sampai 250 juta oleh perusahaan besar tentunya. Kalau perusahaan kecil ya mana bisa bayar saya segitu. Nah, akibatnya apa? Logonya mereka memang bagus-bagus ya, seperti Adikarya, kemudian BNI, kemudian ada Orange TV, kemudian ada juga Brighton International English Course, Madania School, ada Mizura Fumi, ada macam-macam lah. Mereka bayar saya mahal. Nah, kalau buat UKM yang tidak bisa punya logo yang bagus, jangan khawatir. Yang paling penting sekarang Anda bikin memes yang bagus, kata dia. Bikin memes yang bagus. Ya. Meme yang bagus sehingga bisa viral. Nah, kemudian yang ke berikutnya adalah kalau pemasaran tradisional itu bicaranya saya. Jadi saya sebagai perusahaan, nama perusahaan saya Astra, cakupan bisnis Astra.
A, B, C, D, produknya Astra, Avanza segala macam, bisa kontak kita, kita menang award apa segala macam, bicara kepada saya. Tapi kalau pemasarannya perusahaan kecil itu bukan saya, tapi berbicara tentang mereka atau tentang pelanggan. Misalkan adalah kami laundry, misalkan namanya laundry Panorama. Kami laundry Panorama selalu berorientasi kepada pelanggan. Kami menggunakan mesin-mesin yang terbaik dengan parfum-parfum import yang harum dan dengan SOP yang baik sehingga membuat Anda semua bisa mencapai satu kepuasan bertransaksi bersama kami. Seperti itu ya. Jadi orientasinya berbicaranya baik di dalam material promo itu adalah bukan aku, tapi adalah pelanggan ya. Kemudian kalau perusahaan besar itu akan fokus pada apa yang didapatkan oleh atau dari pelanggan. Jadi mereka mengeksploitasi pelanggan ya. Karena apa ya? Karena pengen jumlah pelanggannya banyak, untungnya banyak. Tapi kalau J. Conrad Levinson mengatakan bahwa kalau UKM pengen besar, itu jangan mengeksploitasi pelanggan. Tapi sebaliknya, selalu berpikir apa yang bisa diberikan kepada pelanggan. Ya, apa? Ya, bahkan bonus-bonus, paket-paket gratis harus dipikirin apa yang bisa dikasihkan kepada pelanggan. Hadiah-hadiahnya apa? Bonus-bonusnya apa? Kemudahannya apa? Kenyamanannya apa? Nah itu. Kemudian berikutnya adalah bahwa perusahaan besar itu kalau ketemu pasti akan menghitung uang ya. Tadi omset segala macam. Kalau kita perusahaan kecil tiap hari yang kita pedulikan itu jangan uang, tapi hubungan. Bagaimana hubungan kita dengan tamu kita hari ini? Apakah kita hari ini sudah mengenal mereka, rumahnya mana, namanya siapa, sukanya apa, sehingga besok itu mereka balik ke warung kita itu tidak perlu bertanya. Nah itu. Kemudian kalau perusahaan besar tadi kan semakin banyak semakin baik. Kalau perusahaan kecil itu seperti UKM ini adalah gerilya marketing ini adalah menekankan pada semakin individual, semakin personal itu semakin baik. Ya, jadi layanannya jangan mass ya. Kalau Anda itu fried chicken, maka Anda harus bertempur dengan KFC. Caranya adalah ya Anda harus menjadi satu fried chicken yang lebih personal. Nah, misalnya ya pelayanannya personal, tahu namanya, kemudian sambelnya pun bisa pilih level-levelan. Kalau KFC kan nggak bisa level-levelan, ya nggak. Nah, kemudian bisa pakai tepung, tidak pakai tepung, ya, bisa pakai kulit yang, bisa pakai tepung yang apa namanya, yang renyah, tamak tepung yang lembut. Nah, Anda harus pikirin satu customisasi, ya, karena perusahaan besar itu tidak pernah bisa custom. Kemudian yang paling penting adalah bahwa di sini juga disampaikan ya 16 rahasia bagi kita untuk bisa melaksanakan dari gerilya marketing ini secara bagus ya. Setelah Anda tahu, jadi kalau di dalam buku itu ada why, what, dan how-nya. Buku ini bagus di why dan what-nya. Kalau how-nya kurang bagus menurut saya. Karena apa? Buku ini sudah terbit 30 tahun yang lalu ya. Dan rasa-rasanya tools-toolsnya ini sudah usang. Masa di sini masih dibicarakan tentang radio, tentang apa namanya surat ya, tentang brosur, surat kepada pembaca, amplop, hadiah, yang itu sudah usang, sudah orang nggak pakai zaman sekarang ya. Terus kemudian masih juga di sini dibicarakan tentang misalkan televisi. Ya, trik-triknya seperti apa? Oke, bagus. Tapi sekarang UKM mana bisa apa namanya tentang untuk beriklan di TV, ya. Jadi saya akan sarikan aja. Yang pertama adalah ini ada satu bab yang menarik bagi saya adalah bagaimana cara Anda bisa berhemat ketika beriklan. Ya.
Ya, yang pertama adalah jangan sering ubah-ubah iklan. Nah, di pemasaran gerilya itu ditekankan pada pengulangan. Jadi kalau kita perusahaan kecil itu kita harus sering mengulang pesan, jangan gonta-ganti pesan. Ya. Jangan suka juga gonta-ganti warna outlet, ya. Jangan suka juga ganti-ganti brosur, ganti-ganti pesan di media sosial. Kalau bisa tegas ya, fokus dan diulang terus. Kemudian yang kedua adalah kita bisa minta barter ya. Kalau perusahaan kecil, kalau bisa jangan mau bayar kalau sama radio ya. Kemudian sama TV dan lain-lain jangan mau, tapi adalah barter. Bahkan pengalaman saya adalah saya bisa membuat viral sehingga para media itu datang ke saya memohon liputan, dan liputan itu kemudian ditayangkan di majalah, di koran, di TV bahkan, dan saya tidak perlu membayar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kata dia, jika Anda deal dengan media iklan, ya, Anda minta pre-order, harga pre-order ya. Ya seperti Anda beli rumah kan, kalau harga pre-order lebih murah daripada harga order atau launching. Kemudian yang keempat adalah pesannya ringkas ya. Jadi kalau kita UKM ini, kita pesannya jangan panjang-panjang di dalam iklan. Karena ruang iklan kita biasanya juga kecil ya. Brosur kita kecil, kemudian kita iklan di majalah atau koran juga kecil. Makanya kata-katanya jangan banyak-banyak. Ya, kata-kata yang ringkas dan tegas. Kemudian kalau bisa ide-ide kreatif iklan itu dites dulu ya. Dites dulu kepada teman-teman, kepada kolega. Kira-kira masuk akal atau tidak ya. Sebelum dinaikkan ke media. Jangan sampai menaikkan iklan tanpa dites. Nanti Anda buang-buang uang, padahal iklan itu secara logiknya adalah kurang baik atau kurang kena ke konsumen. Kemudian yang ketujuh adalah jangan pakai artis. Kalau bisa UKM itu adalah pakailah ide, fokuslah pada ide. Ya, karena artis tentunya mahal. Tapi dengan ide Anda yang hebat, kreativitas yang hebat, Anda bisa menghasilkan satu upaya pemasaran yang sangat efektif dengan biaya yang sangat murah. Kemudian yang terakhir, kata J. Conrad Levinson adalah supaya murah apa? Fokus pada upaya membangun hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Ya, jadi iklan-iklannya, promo-promonya kalau bisa buat pelanggan yang sudah pernah datang. Bukan pada calon-calon pelanggan saja. Ya, memang kedengarannya normatif, tapi Anda bisa memaknainya itu ya. Yaitu dari why, what, sama how-nya. Nah, how-nya dia kalau di sini adalah saya cuma nggak tertarik, saya benar-benar dari buku ini how-nya itu sangat-sangat sangat-sangat usang kayaknya ya. Jadi karena buku ini udah 30 tahun ya, dan meskipun direvisi kasus-kasusnya tetap aja kayaknya kayak baca buku 5-10 tahun yang lalu gitu. Yang pertama adalah yang di sini menarik itu adalah dia kasih how-nya adalah tentang mini media. Jadi dia bagi antara mini media dan maxi media. Maxi media itu maksudnya above the line. Kalau mini media itu maksudnya below the line. Nah ini Master of Advertising nih Pak Helviardi Dharma ya. Selamat malam Pak. Terima kasih sudah bergabung. Nah itu kalau di J. Conrad Levinson mengatakan yang saya menarik di sini cuma ada 3. Yang pertama dia menyarankan ada voucher berhadiah. Nah ini juga akan saya laksanakan nih. Jadi kalau bisa kasih voucher yang ada hadiahnya, event itu makan gratis ataupun undian ataupun apa kepada pelanggan yang sudah datang. Nah itu juga akan menarik. Kemudian dia kasih ide tentang papan petunjuk. Ya ini banyak juga Anda temukan bukan? Banyak papan petunjuk lalu lintas yang kemudian di bawahnya itu adalah sebenarnya petunjuk menuju satu lokasi dari tempat atau produk itu. Misalkan Bekasi lurus,
Jakarta lurus, kemudian Cikampek kiri, kemudian Sumarekon kanan. Nah, gitu. Jadi ada kata di yang ketiga biasanya Sumarekon kanan. Berarti apa? Rambu-rambu lalu lintas itu disponsori sama Sumarekon. Nah, Anda bisa menghubungi Polda ya setempat untuk bisa menyumbang papan petunjuk lalu lintas itu, dan Anda bisa gunakan untuk bisnis Anda. Kemudian yang menarik lagi adalah kalau Anda bikin iklan cetak, baik itu brosur, baik itu iklan di koran atau majalah, usahakan ada kuponnya yang bisa disobek sehingga Anda bisa tahu kadar tingkat respon dari iklan Anda. Ya, saya pernah mempraktekkan ini beberapa kali ya di bisnis saya maupun klien saya. Misalkan adalah di iklan itu Anda kasih biasanya di kanan atas atau di kanan bawah, sobek iklan ini ya, tukarkan dengan misalkan voucher atau tukarkan dengan makan durian atau apa, tukarkan dengan 1 porsi bakso atau apa. Nah, dari sana Anda akan tahu apabila berapa jumlah orang yang menukarkan sobekan iklan Anda itu terhadap budget yang Anda keluarkan, sehingga Anda akan tahu kadar kesuksesan dari kampanye pemasaran Anda. Nah, kemudian di sini untuk maksi medianya, yang menarik dari Joe Conrad Levinson itu mengatakan, saya juga sependapat dan sudah sering saya praktekkan di klien-klien saya, adalah ketika kita membuat iklan cetak itu harusnya 50% teks, 50% itu adalah image. Bahkan image itu bisa sampai 75%. Ya, teksnya nggak usah banyak-banyak, image-nya dominan ya. Teksnya biasanya hurufnya lebih kecil. Ya, teks sama judul sama headline sama teks sama sub headline itu kira-kira 50%. Ya, jadi gambar, warna, dan bentuk itu akan membuat orang yang dominan otak kanannya itu tertarik. Namun copywriting yang bagus, yang faktual, ya, itu akan membuat orang yang dominan otak kirinya juga akan tertarik. Jadi Joe Conrad Levinson ini mengatakan bahwa kita harus hati-hati di dalam membuat desain iklan. Ya. Karena apa? Manusia itu 50%-nya adalah dominan otak kanan dan 50%-nya sisanya adalah dominan otak kiri. Jadi kalau bisa iklan kita pun juga bisa memfasilitasi orang yang otak kanan maupun orang yang otak kiri. Orang yang otak kanan itu adalah orang-orang yang keputusannya banyak didorong oleh faktor emosional dan estetika. Sedangkan orang-orang yang otak kiri adalah orang-orang yang sangat keputusannya dipengaruhi oleh logika, fakta, dan sekuensial atau angka-angka. Ya, terakhir saya akan mengupas ya tentang 16 rahasia untuk bisa melakukan guerrilla marketing ini ya. Joe Conrad Levinson mengatakan ada 16 hal supaya Anda berhasil melaksanakan guerrilla marketing. Yang pertama adalah komitmen eksekusi strategi. Ya, yang pertama Anda harus komitmen untuk melakukan strategi itu dalam jangka waktu tertentu dengan budget tertentu, harus komitmen. Jangan di tengah jalan kemudian putus. Yang kedua, harus ada mindset bahwa pemasaran itu adalah investasi. Jadi jangan dipikir itu adalah cost, tapi pikirlah selalu sebagai investasi. Kemudian pemasaran itu kemudian harus konsisten ya. Harus ada konsisten pengulangannya. Jangan kemudian kadang waktu muncul, kadang waktu tidak muncul, kadang waktu iklan, kadang waktu tidak iklan. Ya. Kemudian yang 4, selalu percaya diri. Kalau sudah diputuskan pesannya, medianya, Anda percaya diri, lakukan terus. Dan kemudian sabar. Dan nomor 6 adalah gunakan keragaman senjata. Ya, jangan cuma satu senjata saja. Tapi kalau Facebook marketing ya ada AdWords, kemudian ada eventnya, ada brosurnya, ada hadiahnya, vouchernya, segala macamnya. Kemudian keberlanjutannya diperhatikan nomor 7, yaitu apa?
Kalau sudah sukses bukan berarti kemudian berhenti untuk melakukan upaya pemasaran, tapi lanjutkan terus. Kemudian orientasilah pada kenyamanan pelanggan ya. Jadi selalu tingkatkan kenyamanan pelanggannya ya. Hari ini nggak ada mesin edisi, besok ada mesin edisi. Hari ini tidak ada tempat cuci tangan, besok ada tempat cuci tangan. Hari ini tidak bisa pesan GoFood, besok bisa pesan pakai GoFood. Jadi tingkatkan selalu kenyamanan pelanggan. Kemudian bangun kekaguman ya. Jadi satu promosi yang bagus itu adalah yang menciptakan kekaguman. Kalau pelanggan tidak kagum, berarti promosi Anda salah. Ya, harus menciptakan kekaguman dan daya tarik. Ya, kemudian yang 10 tadi pengukuran ya. Anda harus bisa mengukur berapa dampaknya terhadap pendapatan Anda atas pengeluaran iklan yang Anda keluarkan. Tadi sudah saya kasih contohnya, misalkan kalau Anda bikin iklan print ya, brosur ya, flyer, print ad, itu Anda kasih kupon untuk ditukarkan sehingga brosurnya bisa kita tahu kadar brosur atau iklannya respon rate-nya berapa persen. Kemudian keterlibatan ya, selalu bangun keterlibatan. Jangan sekali sudah transaksi besok lagi sudah kayaknya putus hubungan, tapi bangun hubungan terus ya, pelanggannya ditelepon, di WA, diberikan satu surprise, diberikan satu privilege ya bagi dia supaya dia mau datang kembali, dan jangan lupa selalu apal namanya customer, apal dia itu pesanan regulernya apa, dan selalu sapa salam ya kepada mereka. Kemudian buat mereka itu tergantung ya. Jadi semakin customer itu tergantung sama kita, maka hubungan itu akan tercipta. Maka dari itu selain kita berbisnis produk, berbisnislah juga informasi. Artinya Anda harus sering membagi informasi tentang segala hal. Sehingga apa? Sehingga mereka merasa terlibat langsung dengan Anda, tergantung dengan Anda. Seperti juga teman saya ada yang punya bengkel, karena dia begitu pintarnya, begitu hobinya dengan mobil, maka segala macam pertanyaan, kendala tentang mobil, seri mobil, apapun dia tahu. Sehingga apa? Menyebabkan orang itu tergantung sama dia. Kalau ada masalah pengen tanyanya sama dia. Kemudian dari sisi persenjataan ya, persenjataan itu harus di up to date ya. Kalau ngomong persenjataan itu berarti medianya. Nah, medianya yang paling baru apa? Ya internet generasi ketiga. Maka Anda juga harus mengupgrade teknologi secepat mungkin ya. Jangan sampai sekarang Anda belum mengerti tentang Facebook marketing. Jangan sampai sekarang Anda belum mengerti tentang AdWords. Jangan sampai sekarang Anda bergabung dalam jaringan GoFood, GoPay, dan mungkin e-payment yang lain. Kalau Anda belum, segera bergabung ya. Kemudian izin ya. Izin maksudnya apa? Kalau bisa pemasaran gerilya, pemasaran untuk UKM itu adalah tidak asal ngeblas ya, tapi izinlah ya, lakukan apa yang dinamakan permission marketing ya. Saya sering kali jengah juga dengan teman-teman ini di UKM ini. Saya bikin status rame, kemudian di bawahnya dia pasang komentar apa? Jualan produk. Nah, itu kan namanya gak punya etika kan gitu kan. Apa dia pikir ketika dia dompleng di promosi saya kemudian dia laku? Enggak bakal laku dia. Karena apa? Dia sendiri sudah menghilangkan apa yang dinamakan empati kepada pelanggan. Dan empati kepada pelanggan itu esensi dari penjualan. Ketika kita tidak bisa berempati kepada pelanggan, maka disitulah penjualan akan gagal total. Ya, kemudian nomor 15 adalah kepuasan ya. Jadi kepuasan itu akan membawa kembali dan kembali. Kepuasan di sini bukan kepuasan yang sifatnya konteks, tapi adalah konten, inti dari produknya. Anda naik pesawat, Anda akan kembali lagi untuk naik pesawat itu karena memang pelayanan handling ground service-nya bagus. Di atas pesawat juga bagus, bukan karena pesawatnya baru. Ya pesawat baru juga penting, tapi tidak sepenting bagaimana Anda merasakan pelayanan intinya, produk intinya. Anda pergi ke sebuah kafe yang akan membuat Anda kembali itu bukan
tema dari kafe itu, tapi bagaimana kopinya itu bisa enak sehingga Anda kembali. Bagaimana gorengannya bisa enak sehingga Anda mau kembali. Bagaimana misalkan saladnya enak sehingga kita pun mau kembali ya. Kemudian terakhir adalah peningkatan ya. Jadi seorang gerilyawan itu harus setiap hari meningkat skillnya. Dalam artian ini adalah skill Anda sebagai pemasar kian hari kian harus meningkat. Seperti saya bilang tadi bahwa di zaman digital marketing seperti ini, kemampuan digital teman-teman juga harus diangkat. Tidak bisa sekarang Anda belum tahu bagaimana Facebook marketing, Google AdWords, Anda tidak tahu bagaimana namanya SEO, Anda tidak tahu bagaimana YouTube, Anda tidak tahu ngeblog, Anda tidak tahu mengundang blogger bagaimana caranya. Nah, itu Anda harus upgrade. Anda harus selalu upgrade pengetahuannya. Sehingga kita semua akhirnya bisa menjadi satu gerilyawan yang hebat ya. Gerilyawan hebat akhirnya bisa membangun perusahaan kita hebat, dan perusahaan hebat itu adalah bisa menjadi perusahaan besar. Kalau kemudian perusahaannya besar, kalau kita mentalnya gerilya, ya kita akan lebih bisa mengontrol lagi efektivitas dan produktivitas dari kegiatan marketing communication kita. Nah, itu dari saya. Terima kasih sudah bergabung ya teman-teman saya yang tercinta. Ada Pak Dodi, ada Pak Yudi Arsono, Bu Deka, Mas Cucun, Pak Helviardi Dharma, Mbak Eti, Mas Ones, Pak Suhendi Michel, Pak Fajar Muharam, Ibu Susi Wintari, Bapak Samasta Pradana, Ibu Vera Diana, Bapak Horus Rianto, Bapak Thomas Tu, Bapak Muhwatib Nur Hajisah, Mas Riki Ferdian dari Jogja, Muhammad Fadla Fauji ya, Agus Santoso, Mas Denny, Mas Taufik, Mas Haden Aulia, Mbak Amrin Rosada, Mas Ian, Mbak Budi, Mas Sugeng ya, kemudian Pak Ahmad, Pak Sulistyo, Pak Farhan, Pak Yopi, dan Ibu Rosan ya. Terima kasih semua, semoga sharing malam ini berkaitan dengan isi buku dari Gerilya Marketing itu bisa membawa Anda ke dalam satu bisnis yang lebih kuat lagi fondasinya, lebih kuat lagi strategiknya, sehingga Anda bisa menyusun taktik-taktik yang lebih sempurna lagi. Demikian dari saya, nantikan bedah buku saya berikutnya di setiap malam Senin ya, jam 9.00 sampai selesai. Terima kasih dari saya, Angga Dwi Saputro, Kiai Marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.